Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yang mana perang ini dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Kemarin kita telah kupas beberapa tentang kesaktian Pangeran Diponegoro, dan saat ini kembali kita akan mengupas tentang Pangeran Diponegoro yang jaduk dan kebal peluru. Nah, bagaimana kisahnya? Monggo disimak. Sedulurku yang berbahagia, tidak ada hentinya bila kita mengulik tentang perjuangan sang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, perang yang menghadapi kolonial Belanda pada masa itu. Sedulurku, dalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro mampu membuat Belanda kocar-kacir, bahkan menderita kerugian besar. Sekitar 25 juta gulden waktu itu habis untuk membiayai perang melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Selain itu, sedulurku sekalian, sebanyak 15.000 tentara Belanda juga tewas. Meski pejuang bangsa kita yang gugur, para syuhada mencapai 200.000. Perang yang berlangsung selama 5 tahun, yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Tak hentinya orang menceritakan tentang kesaktian Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Termasuk juga yang dikisahkan dalam Babat Diponegoro. Sang pangeran pernah tertembak oleh pasukan Belanda. Namun anehnya, peluru yang mengenai dadanya pun pecah berkeping dan berhamburan. Kisah tertembaknya Pangeran Diponegoro dituliskan dalam Babat Diponegoro. Saat itu pangeran sedang bersama Sentot Alibasah Prawirodirjo. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai dadanya. Peluru itu pecah berhamburan. Kuda Pangeran Diponegoro lalu berlari menuju tempat lain. Diponegoro pernah tertembak 2 kali dalam pertempuran di Gawok pada 15 Oktober 1826. Namun di tubuh Diponegoro tak ditemukan luka sama sekali.
dalam buku karya Peter Carey yang berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855 menyatakan Belanda tak percaya dengan kekebalan Pangeran Diponegoro. Seorang perwira pasukan Belanda dengan Pangeran Diponegoro sedang duduk di tempat penahanannya di Makassar sana. Saat itu cuaca panas terik. Diponegoro melepas bajunya. Perwira tadi melihat tidak ada bekas luka tembakan di badan Diponegoro. Tubuhnya bersih. Dia pun teringat pembicaraannya dengan Jenderal de Kock bahwa tubuh Pangeran Diponegoro ini dikira terbuat dari besi. Bila ingin membantu pendanaan, kopi, atau pasang iklan di Tonatan TV, lihat selengkapnya pada deskripsi. Sedulurku yang berbahagia, Pangeran Diponegoro tak hanya kebal senjata. Panjenenganipun juga sering lolos dari penyergapan. Diceritakan, saat itu Diponegoro menyusul Basah Mertonegoro ke tanah Panjer melalui Bulu Bandung. Kuda Jaya Capa seolah tidak mau bergerak dan kemudian ditarik oleh seorang gamel bernama Sumotali. Keluar dari Bulu Bandung, pangeran dicegat oleh pasukan Belanda dipimpin oleh Magilis. Para pembesar prajurit menyarankan agar pangeran kembali ke Bulu Bandung, sebab jumlah pasukan lawan saat itu sangat besar. Pangeran Diponegoro bergerak naik sementara prajurit-prajuritnya mengikuti sambil memberikan serangan balasan. Banyak kuda yang tertinggal di bawah, sementara Pangeran Diponegoro telah jauh di depan dengan mengendarai Wijaya Krishna masuk ke dalam hutan. Pasukan Diponegoro terpecah. Pangeran Diponegoro terus dikejar dan masuk ke dalam jurang, tetapi terus dihujani tembakan dan semuanya luput. Pangeran Diponegoro hanya bersama Diponegoro Anom dan Pangeran Abdul Rahim. Lalu menyusullah Adipati, Lurah Kasim, Jamanggala, Banteng Watreng, dan Joyo Suroto yang sambil menangis menanyakan mengapa Pangeran Diponegoro memisahkan diri dari barisan sehingga tidak bisa dijaga oleh para prajurit. Tak lama dari kejadian itu, pasukan Belanda sudah menyusul ke dasar jurang, sehingga Adipati memaksa Pangeran Diponegoro untuk berlari dengan cara menarik tangan beliau dibantu oleh Pangeran Abdul Rahim, sehingga mereka masuk ke dalam hutan lebat. Sedulurku yang berbahagia, sosok Diponegoro, sosok Pangeran Diponegoro adalah sosok yang pantas kita teladani.
perjuangan, gelora yang tidak pernah padam. Bahkan Chairil Anwar juga menulis, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Kiranya untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian dulu. Ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.